sejatinya memperhatikan masalah keberlangsungan lingkungan ya. Dimulai dari proses pembibitan, penanaman, sampai kepada proses panen, itu harus senantiasa steril dari penggunaan-penggunaan bahan-bahan tertentu yang bisa membahayakan keberlangsungan lingkungan, termasuk keberlangsungan kehidupan manusia. Proses ada sertifikasi T yang yang dibuat oleh asosiasi dunia terhadap semua produk-produk T yang mau dilempar ke luar negeri itu harus memenuhi standarisasi itu. Kira-kira standarisasi ISO lah seperti itu. Nah, kebijakan itu tentu memukul sektor pertanian T, khususnya pertanian T yang ada di wilayah Pak Asep itu. Karena mau tidak mau, petani harus tunduk pada kebijakan itu. Tentu sebagai petani, dia mengalami kendala karena untuk bisa terterima produknya dengan memenuhi standarisasi yang ditetapkan itu agak berat. Sehingga Pak Asep menghimpun petani, meyakinkan petani bahwa sesungguhnya mereka juga bisa memproduksi sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Dewan Teh Internasional. Dan itu berhasil diyakinkan petani, petani yang sebelumnya bekerja secara sendiri-sendiri, dijual produknya itu ke perusahaan, khususnya ke perusahaan-perusahaan T yang ada di sana, termasuk ke PTPN, perusahaan korporat negara, itu dijual secara sendiri-sendiri, tapi pasca pemberlakuan itu mereka tidak bisa lagi menjual secara bebas karena produknya tidak laku. Nah, Pak Asep itu yang menghimpun pertama, membangun kesadaran ke masyarakat bahwa sesungguhnya mereka bisa berproduksi sesuai dengan standarisasi T internasional. Mulai dari proses pembibitan, penanaman, pemanenan, sampai proses penjualan sesuai dengan standar. Kan sampai penjualan sebenarnya ditetapkan standarisasi. Setelah diyakinkan, setelah Pak Asep membangun kebersamaan itu, kegotong royongan itu, akhirnya masyarakat bisa bekerja secara kolektif untuk menghasilkan produk T yang sesuai dengan standarisasi. Nah, terterimalah produk T-nya ini ke PTPN. PTPN ketika itu sudah bersedia menampung produk-produk T yang dihasilkan oleh kelompok tani yang dimotori oleh Pak Asep Supriyadi. Namun dalam perjalanan selanjutnya, PTPN memutus hubungan kontrak, memutus hubungan penjualan dengan pihak kelompok tani dari si Pak Supriyadi ini tanpa alasan yang jelas, Produk T yang dihasilkan petani tetap memenuhi standar sertifikasi, tetapi PTPN menolak untuk membeli produk-produk T dari petani tersebut. Sebagai seorang yang memiliki jiwa prinsip, Pak Supriyadi tidak patah arang dengan penolakan produk T dari kelompoknya itu. Tapi justru dia membangun jejaring baru dengan perusahaan-perusahaan lain, ya, mencoba meyakinkan Pak Alexander Supit, si pemilik Sariwangi, untuk bisa menerima produk dari petani-petani T yang ada di kelompok tani Pak Supriyadi ini. Di pemilik Sariwangi, Pak Alexander Supit itu pemilik T Sariwangi, ya. Sariwangi ini yang saya pegang ini. Saya pegang ini bagian dulunya ini bagian dari produk
yang dihasilkan petani-petani yang ada dalam kelompok tani Pak Supriyadin itu. Nah, terimalah oleh Pak Supriyadin T-nya di situ, sampai dia juga melakukan pinjaman pada Pak Alexander Supit itu. Pak Alexander Supit kita tahu dia adalah salah satu raja teh di Indonesia ya, dengan produk teh Sariwanginya. Dia juga melakukan pinjaman ke Pak Asep itu, membangun trust dengan Pak Asep untuk membeli pabrik bekas, pabrik teh bekas, untuk direnovasi kembali menjadi layak berproduksi. Nah, sambil dia melakukan pinjaman, dia tetap mensuplai, menjual produk-produk tehnya itu ke Sariwangi, ke perusahaannya Pak Alexander Supit. Meskipun dalam klausal perjanjian itu tidak ditetapkan secara tegas bahwa petani harus menjual produknya itu ke Sariwangi, tidak ada penjelasan klausul. Tapi Pak Asep sebagai orang timur, dia merasa nggak enak kalau dia tidak menjual produknya ke Sariwangi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa harga yang ditawarkan Sariwangi ketika itu masih sangat menguntungkan petani. Jadi petani tetap menjual produk-produk mereka, hasil teh mereka ke perusahaan Sariwangi. Nanti belakangan setelah pabrik Pak Asep sudah bagus, sudah direnovasi dari pabrik bekas yang dibeli ini, barulah dia kemudian mencoba melepaskan diri dari Sariwangi itu, dan dia hasil perkebunan petani itu dia kelola sendiri di pabrik yang sudah direnovasi, dan jadilah teh Irot. Saya pernah, rasa-rasanya saya pernah minum teh Irot itu. Itulah menjadi khas produksi koperasi dari yang dimiliki, yang dimotori oleh Pak Supriyadin. Tapi sebelum itu kan ada juga ide kreatifnya. Ketika tertolak produk-produknya di PTPN, muncul ide kreatif untuk membuat kemasan-kemasan tersendiri. Dia kemas tersendiri, tapi meskipun sangat terbatas pemasarannya ketika itu. Terbatas pemasarannya. Tapi nanti setelah ada pabriknya betul-betul yang sudah terenovasi, baru dia mulai bisa secara mandiri untuk tidak lagi tergantung kepada PTPN, tidak lagi tergantung kepada Sariwangi. Saya ingin mengatakan bahwa betapa jiwa pantang menyerah yang dimiliki oleh Pak Supriyadin itu hadir di dalam membangun koperasi apa namanya, koperasi KSU Putra Mekar. Samping jiwa inovasi, di samping dia membangun trust dengan berbagai pihak, juga jiwa-jiwa inovasi tetap dihadirkan. Saya kira itu penjelasan saya. Tentu kita bisa menarik jika kita misalnya juga mendadak ini dari perspektif teori pertukaran. Bahwa ketika misalnya pertukaran yang terjadi di antara petani dengan si Pak Asep ini berlangsung balance, maka aktivitas koperasi ini akan terus berjalan. Tetapi manakala misalnya pertukaran tidak balance, seperti yang terjadi pada pemutusan hubungan pembelian yang dilakukan oleh PTPN dengan petani teh, itu tentu dilandasi oleh sebuah pertukaran yang tidak balance. Tidak balansan itu mungkin terjadi karena mungkin kelebihan stok teh yang dimiliki oleh PTPN, atau bisa jadi karena hal lain. Sehingga ketika misalnya tetap mau dia ambil produknya petani, ya buat apa? Toh stok di PTPN sendiri masih sangat banyak. Sehingga terjadilah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh PTPN.
Demikian juga dengan pertukaran-pertukaran yang terjadi antara Pak Supriyadin dengan Pak Alexander Supit itu masih berlangsung karena ada pertukaran yang masih setara. Pak Sariwangi juga untung dengan mendapatkan suplai teh dari kelompok tani itu. Kelompok tani juga mendapat keuntungan karena produk tehnya dibeli oleh PT Sariwangi. Tetapi karena ada hal lain yang lebih menguntungkan belakangan yang didapatkan oleh Pak Supriyadin dan kelompoknya, yaitu dengan hadirnya pabrik teh yang sudah mereka renovasi, sudah mereka perbaiki, dan itu lebih menguntungkan bagi dia jika produk-produk petani langsung diserap di situ, maka pemutusan hubungan dengan Sariwangi itu terjadi. Kira-kira seperti itu kalau kita mau menganalisisnya dari perspektif teori pertukaran. Teori pertukaran itu bisa tetap berlangsung karena masing-masing pihak merasa untung. Tetapi ketika salah satu pihak merasa dirugikan, maka pertukaran itu bisa putus. Beda halnya ketika kita bicara dalam konteks hubungan patron klien. Patron klien tetap bisa berlangsung dengan memposisikan pihak si klien berada pada posisi yang sangat dirugikan, tapi si patron sangat diuntungkan. Kalau dalam perspektif pertukaran, ya kalau kita satu pihak merasa tidak untung, pasti putus hubungan itu. Pasti putus hubungan. Di situ juga bedanya perspektif teori pertukaran dengan teori-teori patron klien. Meskipun akar teori patron klien itu ada di teori pertukaran, akar berpikirnya, tetapi dalam perkembangannya kan patron klien itu dalam penggambaran realitas. Meskipun pertukaran itu tidak balance, tapi hubungan-hubungan sosial itu tetap terjadi. Hubungan-hubungan bisnis itu bisa saja terjadi dengan memposisikan patron pada posisi yang jauh sangat diuntungkan dibandingkan si klien. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Suku. Kenapa bisa ini double, Bu Kepala Suku? Mohon Puang kasih tema sisa yang sama. Langsung diurutkan saja tema yang sisanya. Iya, Bang. Yang sisanya itu ternyata sama dengan tema awal, Bang. Tema pertama, Bang. Sisanya ternyata ada yang menyelip sama. Jadi langsung pembagian berebutan absensi. Kena yang samanya Bu Mas nih sama Pak Saidan. Tapi mungkin isinya beda, Pak. Ya, nanti lagi kita lihat. Iya, Pak. Iya. Kasih, saya kira cukup ya. Iya, Bang. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Iya, Pak. Terima Pak. Terima kasih, Bang. Bang, sedikit bertanya terkait tentang penulisan buku ini, apakah disatukan dalam semua toko-toko tema itu atau gimana, Bang? Nanti ke depannya untuk produk mata kuliah kewirausahaan. Apakah bukunya nanti semua penulisannya itu disatukan dalam satu buku atau gimana, Bang? Disatukan dalam satu buku. Oh, disatukan dalam satu buku. Jadi bab nanti ini tema anunya ini setiap orang. Oh iya. Jadi dia menjadi book chapter. Jadi bab gitu ya, Puang? Iya, jadi bab. Jadi dia jadi book chapter. Ya 10 poinnya lah. Poinnya. Saya belum dilihat. Ada beberapa, Puang, belum diokekan, belum diterima, Puang. Nanti lah.
Sabar, sabar. Sabarlah. Siap-siap. Sabar. Izin Lip, di. Iya, Puang. Terima kasih banyak, Puang. Terima kasih banyak, Puang. Iya, Puang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Puang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah 1G. Kenapa bisa Alhamdulillah. sama? Iya, kenapa bisa sama punyata ini Pak Seidang? Mungkin ditakdirkan nih, Bu. Pak Mitro. Ditakdirkan sama. Nah, Minggu depan kita tuh Pak Mitro. padahal Minggu saya depan Pasti kan? 25 slide nah. Bikin 25 slide. Promotion, Pak. padahal 100 slide, Pak. Sampai minggu 15, Pak, presentasi. Pak Sumitro 1 slide tapi seperti Prof. Arlin 3 jam. Ya, betul, betul. Itu Prof. Arlin. Satu slide 2 jam setengah. Prof. Arlin itu setengah Jina 2 jam. Pak Saidan mengomentari. Mantap. hanya satu gambar saja dia bisa presentasi sampai 2 jam. Iya. Namanya juga profesor. Boleh juga Pak Sumitro seperti itu. Nanti, Gambar saja 3 jam, belum isinya. yang penting kuat saja, kuat mendengar saja. Jadi pekan depan berapa orang? 1 orang lagi, Bu. Satu mau. Ini kan sampai Pak 1 Sumitro, Bu. Pak Sumitro, saya penasaran betul ini Prof. Arlin itu S1, S2-nya memang bukan sosiologi ya? S1 SKM. S2 Oh, S2. apalagi S2 Komunikasi. komunikasi. S3 baru Komunikasi. sosiologi. Bede. Oh. Saya catat, Prof, kenapa bisa pintar Ki? Dia bilang, oh membaca koramlah. Nah, aku baca semua itu kodong sosiologi klasik, sosiologi modern, dan nyambung. Oh, pantasan. Saya kuat sih membaca. Tinggi sekali bahasanya, kurasa Bapak. Iya, kuat membaca. Istilah-istilahnya, volumenternya. Banyak sekali istilah-istilahnya. Itu yang luar biasa dari Bapak. Kayaknya mantan orator ini. Sama yang aktivis, Pak Syarifuddin. Aktivis. Aktivis. Penggerak dulu. Pak Sarif, Pak Mitro. Ya. Ada di Oke, Pak. Oke, Pak. Sudah di oke. Ya, Oke, oke. oke. Ya. Oke, oke. Itu saya heran Izin tadi. live ya, Bapak Izin Ibu. live ya juga. Assalamualaikum. Ya, saya juga ya. Selamat Selamat berakhir berakhir. pekan. Assalamualaikum. Selamat berhari libur. Selamat. Ingat tugasnya Bu Sermina. Prof. Assalamualaikum. Jumadi. Aida. Tugas ini. Aduh, Itu namanya saya. Tugas ke Ibu Sermina. Gitu. Iya, enak makan Prof. kita Jumadi ini. lagi. Ya, izin Maju live. juga. Masuk, Bapak. Prof. Jumadi itu kapan masuk? Minggu depan kayaknya, Pak. Oh, jadi minggu ini enggak ada. Nggak ada kan, nggak ada Tugas konfirmasinya sudah kan. di Hari apa? apa dikasih? Ya, Hari apakah itu Bapak hari jadwalnya? Selasa. Oh, berarti lewat ini. Alhamdulillah. Hari Selasa. Lewatnya itu. Hari Selasa pagi. Selasa pagi kan Pak Prof. Jumadi, Ya. Pak, jam Oh, iya. 9. Tapi enggak ada konfirmasi dari beliau. Biasanya itu beliau kalau mau masuk dia bilang kita geser saja atau kita masuk ini, tapi enggak ada berarti minggu depan. Mudah-mudahan saya enggak di dalam bis nanti. Hari Selasa. Itu tugas dikirim kemana itu? Sudah. Nisma. Prof. Jumadi. Enggak Kirim ke dikumpul itu Risma, Mas Pak. Arif, nanti pas pertemuan saja. Oh, Pas begitu kan? pertemuan juga Ini. bisa. Saya kira dikumpul di ketua tingkat.
Iya, sejak kumpulkan Isma gitu, Pak. Kemudian disatukan toh. Disatukan, baru nanti dikirim sama beliau untuk beliau periksa. Oh, Berarti bisa dikirim sebentar, Budi. Mana saja, Bu, tapi belum nanti terkumpul semua baru bisa dikasih sama Prof, jangan satu-satu. Enggak apa-apa aja kalau mau dikirim gitu. Kasih kode saja di grup tuh kalau mau dikirim. Baru saya kirim, sudah bisa ya? Sudah, ini tinggal siap dikirim kalau tugas yang itu. Iya, nanti ada arahan lebih sama Prof. Kalau bilang Prof kumpul tugasnya baru dikirim toh, disatukan. Tapi kalau belum, iya, gitu saja, Pak Bu. Oh, iya. Sudah kita urus Delta, Bu Sarifah. Ya. Sudah kita urus ke Delta. Tidak sih. Sementara mengurus pangkat Kak Bella. Oh, Serdos Megika belum sih? Iya, Serdos, Mak. Jadi kalau masuk kusimpan juga kapan dulu, nggak diganggu-ganggu. Jadi kalau mengembalikan, Mak. Yang penting kan nggak diganggu tuh yang masuk Serdosnya. Karena kalau masuk media di rekening godaannya luar biasa. Makanya jangan kita tergoda, Pak. Harus kuat iman. Masalahnya tidak tergoda kita, tapi orang di rumah ya yang goda, selesai. Jadi begitu, saya ibu-ibu tongkat Bella. Saya terpianunya suamiku, kalau ada yang masuk, tidak lolos. Bahaya. Harus itu perempuan pemegang kebijakan dompet. Ada celah. Bang Sarif, ya. Harus buat dua, ada rekening kiri dan ada rekening kanan. Itu tidak benar. Jangan-jangan Pak Mitro begitu kah? Harus ada rekening kanan, rekening kiri. Kalau yang kanan itu masuk istri, kalau rekening kiri itu yang itu. Nggak bisa saya begitu. Rekening kanan itu kan gaji semua apa semua. Kalau yang rekening kiri itu yang lain. Oh, dan lain-lainnya tahu lah begitu deh. Nah, biar itu di Pretilitong. Betul. Apalagi ya, ada ceritanya begini. Ada ini anak guru sama anak dokter toh. Ceritanya ini. Nggak tahu Pak kisah nyata